Lika-liku cinta. Hai, namaku adalah Tristan Chen dan inilah kisahku. Aku lahir pada tanggal 24 November tahun 2000. Aku lahir di keluarga yang bisa dibilang keluarga kaya. Aku juga mempunyai seorang sahabat perempuan bernama Alinea. Dia orangnya galak, tapi percayalah, dia adalah seseorang yang sangat perhatian dan peduli dengan teman-teman dan sahabatnya. Aku dan Alinea sudah bersahabat dari kecil. Orang tua kami saling mengenal satu sama lain. Walaupun setiap kali kami bertemu, kami selalu beradu pendapat. Hingga banyak orang mengira kami pacaran. Lucu bukan? Karena pada dasarnya aku menganggap Alinea sebagai saudariku. Begitu juga dengannya yang menganggap diriku sebagai saudaranya. Tetapi mungkin semakin mendalam cerita ini, maka akan semakin menyedihkan. Saat aku duduk di bangku SMA kelas 3, aku bertemu dengannya. Namanya adalah Jennifer. Dia adalah adik kelasku. Dia sangat perhatian, dia juga sangat baik dengan orang lain. Dia seperti seorang putri di cerita Romeo dan Juliet. Dia adalah perwujudan dari kesempurnaan menurutku. Ya, mungkin ini pertemuan yang lucu. Tapi waktu itu aku dipertemukan dengan Jennifer saat ada tugas untuk menyambut angkatan baru di sekolah kami. Walaupun Jennifer sangatlah usil, tapi itulah yang membuatku menyukai Jennifer. Seperti yang aku bilang tadi, ia perwujudan dari kesempurnaan. Untungnya juga kita berhasil mempersembahkan yang terbaik untuk menyambut adik kelas kita, walaupun aku sering diusili oleh Jennifer. Tapi mungkin setelah pertemuan dari tugas menyambut anak baru sekolah kami ini, itu adalah momen dimana aku dan Jennifer semakin dekat satu sama lain. Kami juga bertukar nomor telepon waktu itu. Kami berkomunikasi dari pagi hingga malam. Jennifer, ia sangat perhatian kepada orang lain, walaupun ia hampir sama sekali tak memedulikan dirinya. Yang ia anggap adalah ia harus memberikan yang terbaik kepada orang lain. Memikirkan dirinya itu adalah opsi kedua. Itulah yang selalu membuatku khawatir tentang Jennifer. Ya, tapi dengan kekhawatiranku ini ada sebuah kekhawatiran lebih yang tiba-tiba datang. Yap, perjalanan cinta ini tidak berjalan dengan mulus atau tidak berjalan dengan baik. Seperti yang ku bilang tadi di awal, ia perwujudan seperti Juliet dari cerita Romeo dan Juliet. Kami harus dipisahkan dikarenakan keluarga kami yang tidak menyetujui hubungan ini. Sebenarnya keluarga saya biasa saja, cuman keluarga Jennifer tidak menginginkan dirinya mempunyai seorang pacar. Jennifer sekali lagi akhirnya mengorbankan dirinya untuk berbohong kepadaku dan menyudahi hubungannya denganku. Karena ia tahu jika ia melanjutkan hubungan ini, kami berdua akan terjerat masalah yang besar. Walaupun aku tahu keputusan itu diambil secara sepihak. Ya, aku tahu itu memang keputusan yang terbaik. Tapi kenapa tidak ingin membicarakan hal ini denganku? Kenapa kamu selalu ingin menyakiti dirimu untuk orang lain? Sekali-sekali egois itu tidak masalah. Tapi sudahlah, nasi telah menjadi bubur. Aku juga tidak bisa mengembalikan waktu yang telah terbuang. Ya, untuk kesekian kalinya aku kehilangan orang yang paling kusayangi. Tapi aku tidak akan menyerah semudah itu. Aku akhirnya membuat sebuah keputusan atau inisiatif untuk memberikan ia kado terakhir. Lebih tepatnya kado pertamaku dan kado terakhirku kepadanya. Aku berencana memberikan dia sebuah kado spesial ketika ia berulang tahun.
Walaupun saat aku mencetuskan ide ini, aku tak terpikirkan ide apa atau hadiah apa yang aku berikan kepada Jennifer. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, 1 minggu berlalu, dan akhirnya aku memutuskan untuk memberikan dia kado spesial menurutku, yaitu sebuah iPhone yang berisi kenangan indah yang kita lakukan dalam 1 bulan terakhir. Ya, perpisahan itu akan selalu ada apapun yang terjadi, mau dipisahkan oleh umur ataupun keadaan. Setelah kado ini aku berikan kepadanya, maka aku akan segera meninggalkan dirinya dan melupakan Jennifer. Walaupun aku tahu ini adalah hal yang susah. Setelah menunggu beberapa bulan, ya, hari yang ini yang kutunggu-tunggu telah tiba. Hari dimana aku harus melupakannya setelah memberikan kado ini. Aku datang ke sekolah jauh lebih pagi hanya untuk memberikan kado ini, dengan harapan ia belum datang ke sekolah dan aku dapat memberikan kadonya di bangku di mana ia selalu duduk. Tapi tak kusangka pada hari itu Jennifer datang ke sekolah jauh lebih pagi. Ya, tanpa banyak berkata-kata, aku memberikan kadonya dan satu aku pergi. Masih muda itu sih tidak masalah. Mungkin mukaku biasa saja saat memberikan kado tersebut, tetapi hatiku menangis dengan seduh. Aku berjalan meninggalkan Jennifer yang berdiri ingin memanggilku, tetapi ia tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa menangis ketika sampai rumah waktu itu. Tak berselang lama, aku ditelepon oleh salah satu temanku. Ia bernama V. Ia ingin mengenalkanku dengan teman perempuannya. Dalam hatiku hanya dapat berkata, untung kamu udah aku anggap adik sendiri ya. Kalau enggak udah aku lempar sepatu dari tadi. Ketika aku memberitahukan hal ini kepada V saat di sekolah, V hanya bisa tertawa sedikit dan berbisik kepadaku, ayo aku ajak dia jalan. Sat gitulah aku. Aku hanya bisa berbisik kembali dan berbicara, enak aja kamu ya ngomongnya. Tapi ya udahlah. Setelah itu ketika istirahat, V kemudian mengenalkan diriku kepada temannya. Ia bernama Vivi. Mungkin memang trauma di hatiku itu masih ada. Tetapi ketika aku berbicara kepada Vivi, rasanya rasa perih di hatiku, rasa pedih ini hilang. Hari demi hari aku semakin dekat dengan Vivi. Ya, sebenarnya jujur saja, dalam hatiku terdalam ini aku menyukai dirinya. Tetapi aku gak bisa berkata-kata lagi. Aku takut rasa trauma hatiku ini akan kembali terulang. Aku tak ingin kehilangan orang yang aku sayangi sekali lagi, hanya karena permasalahan kecil seperti ini. Aku menyayangi dia, tapi aku tak ingin kehilangan lagi orang yang aku sayangi. Biarkan saja rasa sukaku ini terhadap Vivi ku pendam sendiri dalam hatiku, daripada aku harus merasakan sebuah pedih hati kehilangan sesosok orang yang aku sayangi.